Jadi perannya itu kalau misalnya sistem masyarakat sudah bobrok, pasti mereka muncul. Ya mungkin di ranah di ranah teknologi itu ya muncul Biorka. Mungkin di ranah hukum nanti muncul siapa lagi. Nanti di ranah agama muncul siapa lagi. Jadi tokoh-tokoh seperti ini muncul itu sebagai dialektika alam. Ya. Biorka sedang membongkar data-data orang petinggi di negara kita ini. Bagaimana Biorka ini menurut pandangan santri? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini bahasan yang menarik di YouTube. Yang komen banyak. Terus kalau untuk kalangan santri ya mengamati seperti ini ya gimana ya, enggak beda jauh sama para intelektual. Misalnya seperti Biorka ini kan dianggap pahlawan. Jadi pahlawan cuma dalam ranah teknologi dia. Ya. Sekarang bayangkan loh, nik orang aja dia buka ya, kan bisa untuk daftar nomor HP itu. Berarti bisa mengacaukan. Sepertinya dia membuat kejutan. Nah, tetapi kalau kita lihat dari sepak terjang dia, kan orang belum tahu dia ini tidak memihak ya, atau dia kerja sama siapa, kan kita belum tahu. Kalau misalnya Rocky Gerung itu kan menganggap Biorka ini ibaratnya tokoh Robin Hood, ya lah. Tokoh Robin Hood. Jadi pahlawan, dianggap pahlawan oleh rakyat, meskipun oleh pemerintah dianggap musuh. Jadi karena asalnya polisi yang aslinya memerangi kejahatan, sekarang menjadi penjahat, ya toh. Nah, terus yang memerangi kejahatan terus siapa? Jadi kan ada perubahan fungsi ini. Jadi lembaga yang mestinya memerangi kejahatan malah sekarang menjadi penjahat. Dan kemudian muncul polisi dalam bentuk wajah baru seperti Biorka, ya toh. Jadi pengen mengubrak-abrik tatanan atau pengen melawan. Dan mungkin kalau yang teknologi seperti tokoh-tokoh yang diidolakan sebagian masyarakat, misalnya Habib Rizik, kan juga ada. Pokoknya yang tipe-tipe pemberontak lah, pemberontak. Dan sekarang kalau santri memandang begini ini ya, karena santri itu sejak awal itu memang sudah mengenal ya sejarah peradaban masyarakat. Ya kita tinggal ambil garis merahnya aja. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ini sunatullah ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu saat mengutus nabi-nabi itu kan dalam keadaan sistem masyarakat itu sudah rusak. Artinya sudah tidak diperbaiki lagi kecuali dengan cara yang frontal ya. Kan sunatullah itu begini. Misalnya ada masyarakat suatu peradaban ya. Peradaban itu asalnya baik, terus lama-lama melenceng ya. Mulanya merosot sedikit-sedikit sampai kemerosotan ini sampai menjadi sistem masyarakat itu. Nah, akhirnya Allah mengutus nabi, ya toh kalau jauh. Nah, setelah mengutus nabi, yang baik ikut nabi, yang tidak baik dilenyapkan, diadab, ya toh. Kemudian zaman berganti lagi, ada masyarakat lagi. Aslinya baik, jelek, terus mengutus nabi, disikat lagi, terus begitu. Nah, kejadian ini sampai
sampai berapa? 120.000 nabi ya kalau dalam sejarah Islam. Sampai terakhir Nabi kita Muhammad SAW itu kan karena beliau itu nabi terakhir ya. Maka ketika masyarakat umat Nabi Muhammad ini nanti akhirnya mencapai klimaknya pada saat merosot ini kan adabnya langsung kiamat selesai ya. Jadi ini umat yang sudah final. Nah begitu juga seperti peran nabi-nabi yang dahulu. Jadi nabi-nabi itu kan agen keadilan. Nah kalau kita lihat kasus Bejurka ini ya sama, secara garis besar ya sama. Jadi terjadi dialektika alam ya. Jadi alam itu sebenarnya berdialog ya. Jadi kalau keadaan sudah begini itu sudah menjadi syarat munculnya tokoh-tokoh. Ya biasanya tokoh-tokoh seperti yang digambarkan Rocky Gerung sebagai Robin Hood ya. Tapi saya menggambarkannya itu bukan Robin Hood kalau saya, malah saya itu suka dia itu mirip itu film itu loh, film superhero ya, seperti Batman. Terus cuma yang paling mirip ini filmnya Daredevil ini ya. Jadi Daredevil itu seorang pengacara. Dia menemukan bahwa para hakim, polisi itu sudah kerjasama, sudah bajingan semua. Nah kemudian dia karena dia berbakat atau punya bakat alam, pendengarannya sangat tajam, akhirnya dia pakai topeng, terus hakim sama polisi itu disikat semua ya. Itu. Lah kemungkinan ya munculnya Bejurka yang mirip seperti ini. Nah, film-film hero itu sangat menarik itu karena memang dilatar belakangi oleh hal seperti ini. Ya. Nah, sutradaranya superhero itu ya, itu biasanya itu diilhami oleh orang-orang Yahudi, oleh ahli-ahli kitab Yahudi. Ya cerita-cerita Israiliyat ya tentang pahlawan-pahlawan masa lalu. Itu. Nah, kalau Islam itu malah nyata. Ya. Jadi kalau nabi-nabi yang dulu itu diyakini sebagai rukun iman. Nah kemudian yang umat Islam sekarang itu juga meyakini adanya wali. Ya. Jadi wali itu orang yang bekerja di balik layar. Ya kerjanya itu kalau wali ya kebanyakan ya freelance. Ya. Jadi dia lepas ya seperti Bioka itu. Bukan kok saya mengatakan Bioka itu wali, bukan. Nah ini ada kesamaan, ada kemiripan begitu aja ya. Terus nah sekarang aulia ya, atau ulama itu kan pewaris ambiya. Jadi perannya itu sama. Jadi perannya itu kalau misalnya sistem masyarakat sudah bobrok pasti mereka muncul. Ya mungkin di ranah di ranah teknologi itu ya muncul Bjorka. Mungkin di ranah hukum nanti muncul siapa lagi. Nanti di ranah agama muncul siapa lagi. Jadi tokoh-tokoh seperti ini muncul itu sebagai dialektika alam. Ya. Nah, seperti misalnya begini dalam sejarah kita ya. Saat itu kan zaman Majapahit itu kan moralnya bobrok, ya toh. Kemudian muncul wali-wali dari kalangan Muslim, ya. Seperti Sunan Ampel itu kan juga sama. Nah, kalau misalnya terang-terangan, ya, misalnya membentuk ormas, seperti tokoh-tokoh seperti Habib Rizik itu kan secara terang-terangan. Nah, Bjorka ini dianggap kalau dari sudut pandang saja dianggap tokoh-tokoh yang freelance, yang sembunyi-sembunyi, ya, para aulia yang bekerja sendiri ya, dari balik belakang layar. Ya usahanya ya melawan kebatilan gitu aja. Nabi Khidir aja melawan Dajjal juga sendirian, sembunyi-sembunyi ya, sampai kepalanya dipecah 3 kali ya, baru kemudian meninggal. Apa Nabi Khidir sebenarnya kan gak dia membantu umat Islam, tapi dari balik belakang layar. Ya. Tapi kan kita tidak tahu kelanjutannya ya. Ya semoga saja Bjorka ini bisa menyumbang perubahan yang lebih baik. Ya. Biar pejabat tidak seenaknya. Sudah tahu masyarakat itu sudah nggak usah dan kalangan pejabat sendiri juga tidak usah nutup-nutupi. Ya, kalau misalnya tidak genah ya tidak genah. Ya gitu aja Pak Anwar. Jadi fenomena yang sekarang ini ya, kalau menurut santri ya hanya pengulangan masa lalu. Ya.
apakah itu dalam bentuk tokoh sejarah, dalam bentuk pahlawan, dalam bentuk nabi, dalam bentuk wali, ya sama saja. Itu kan cuma nama-nama saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliq wal khatimir lima sabaqa nasiril bilaq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.